Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis, mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta, prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mewawancarai saudara Mas Yusron dengan tema keluarga sakinah. Baik, langsung saja ke narasumbernya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Ya, Mungkin sangat membantu di kalangan luar kepada pihak-pihak keluarga ataupun masyarakat yang ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Mas ya. Langsung saja kita mulai Mas ya. Dari yang pertanyaan pertama, menurut Mas Yusron sendiri ya, apa itu yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh sepasang individu, yaitu antara suami dan istri, yang kemudian itu menikah dan sehingga menghasilkan sebuah keturunan di dalam satu rumah dan menghasilkan seorang anak. Dan jadi dalam satu rumah itu kan paling tidak itu disebut saudara atau anak atau keturunan kita. Jadi bentuk dari keturunan biologis. Baik, jadi keluarga ini dari bentuk keturunan dan istilah keturunan biologis tadi ya. Ya. Lalu menurut Mas Yusron sendiri yang dimaksud dengan sakinah itu apa Mas? Sakinah itu adalah dari bahasa Arab, itu sakana yang sunnah, itu dari ketenangan dan kemuliaan, sehingga dalam arti definisinya itu adalah bangunan rumah tangga yang sah ya, yang sah, yang tercatat dalam kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diredaksi oleh rasa cinta kasih sayang dan pertanggungjawaban dari seorang suami kepada seorang istrinya, sehingga mendatangkan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, baik itu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mantap sekali Mas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Yusron bisa menjelaskan yang dimaksud dengan keluarga sakinah mawaddah? Sakinah mawaddah. Iya. Sakinah tadi sudah dijelaskan, itu disebut dengan sebuah ketenangan atau ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Quran surah Tahrim ayat 6 itu disebutkan di sana itu bahwa kita sebagai makhluk itu berpasang-pasangan satu sama lain. Dan yang kedua itu adalah tadi itu mawaddah. Iya, mawaddah. Mawaddah itu dalam sebuah arti kemuliaan atau kehormatan kita sebagai makhluk yang Allah berikan kita sebagai ketenangan batin, bisa dikatakan ketenangan batin dalam rumah tangga, sehingga di dalam rumah tangga itu tercipta sebuah kehormatan kita kepada laki-laki maupun perempuan, sehingga terjadi sebuah hubungan yang harmonis. Lalu menurut sepemahaman Mas Yusron ya, untuk membangun rumah tangga ini yang sudah Mas Yusron jelaskan tadi ya, yang sudah yang memenuhi dengan keluarga sakinah mawaddah ini bagaimana? Untuk membangun rumah tangga supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, itu bagaimana menurut Mas Yusron? Pertama itu seorang istri dan suami misalnya kalau sudah menikah itu hendaknya selalu jalin komunikasi intens, karena bisa jadi dalam satu permasalahan itu kita miskomunikasi satu sama lain. Yang kedua itu adalah saling menanyakan kabar lah istilahnya. Kabar itu dalam arti ya kita menyapa istri kita. Dan yang ketiga itu menyempatkan waktu kita untuk keluarga. Jadi sempatkan waktu kita banyak ruang kita untuk keluarga. Dan yang keempat itu adalah kasih sayang kita kepada seorang istri maupun kepada suami, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada satu sama lain, sehingga tercipta di dalam kedua individu itu
tercipta terjalinnya sebuah kepercayaan satu sama lain. Lalu Mas, di luar sana kan ada nih yang menikah, tapi di rumah tangganya itu sering terjadi keributan seperti itu Mas. Nah, menurut Mas Yusron sendiri sebagai kepala keluarga nih, kita kan laki-laki ya di dalam rumah tangga kan menjadi kepala keluarga kan ya. Nah, sebagai kepala keluarga menurut Mas Yusron bagaimana kita menghadapi supaya di dalam rumah tangga ini tidak ada terjadi keributan kecil sehingga mengakibatkan perpisahan antara rumah tangga begitu. Yang pertama itu adalah bisa menjaga satu sama lain ya, terutama di era sekarang itu godaannya itu besar ya istilahnya. Kalau kita melihat laki-laki perempuan lain, kalau kita sudah menikah ya pasti ada yang lebih cantik di luar ya. Jadi kita harus bisa menahan pandangan. Yang kedua adalah yang pertama itu adalah yang kedua itu miskomunikasi, bisa jadi dalam arti itu miskomunikasi ya. Jadi kesalahpahaman satu sama lain dan tidak ada kabar satu sama lain dan kecuekan dalam rumah tangga satu sama lain sehingga ya tidak tercipta keakraban dalam rumah tangga itu. Terus yang ketiga itu adalah tidak adanya komitmen yang jangka panjang. Biasanya kedua pasangan itu kan memiliki komitmen ya. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu dia itu mempunyai visi dan misi dalam rumah tangganya. Intinya dia itu membuat komitmen dalam jangka yang panjang sekali. Itu aja. Baik Mas, lalu untuk pesan-pesan terhadap laki-laki ataupun perempuan yang di luar sana yang akan semua hamba Allah kan akan beribadah dengan menikah itu kan Mas ya. Lalu pesan-pesannya Mas Yusron kepada para hamba-hamba Allah yang akan menikah ini supaya rumah tangganya terjalin dengan bahagia, harmonis, ini bagaimana? Pertama itu adalah introspeksi sebenarnya, introspeksi diri kita sendiri satu sama lain. Introspeksi sejauh manakah kita sudah siap untuk menjalin sebuah rumah tangga itu satu sama lain ya, terutama tentang kedalaman ilmu agama. Dan hendaknya di dalam sebuah rumah tangga itu harus terjalin sebuah ilmu agama. Ilmu agama itu nanti yang akan mempermudah, yang akan meluruskan sebuah rumah tangga itu sehingga rumah tangga kita menjadi harmonis. Untuk para anak-anak muda dan kita seperti ini, hendaknya kita harus paling tidak dari sekarang itu memperdalami ilmu agama ya. Karena di dalam keluarga itu pasti akan dibutuhkan. Karena sesulit-sulit apapun ekonomi kita, yang akan membuat kita menjadi mudah itu adalah sebuah ilmu agama. Yang kedua itu adalah kepribadian kita. Pasangan itu hendaknya sama ya visi kita dan pribadi. Jangan seorang pasangan itu nanti seorang lelakinya masih tidur dan perempuannya udah bangun lah istilahnya, atau udah semangat bekerja ya. Jadi istilahnya itu mencocokkan satu sama lain dalam arti visi dan pribadinya itu sama. Yang ketiga itu adalah dari anak muda atau seperti kita ini adalah berusaha untuk istilahnya karir kita lah, dalam kesuksesan kita memikirkan ke depan itu seperti apa yang kita siapkan untuk turunan atau anak-anak kita atau istri kita, apa yang kita berikan kepada mereka. Kita harus berpikir dari sekarang, istilahnya sukses dalam karir kita juga ya, walaupun juga kita itu dituntut untuk berusaha berpendidikan yang tinggi, dan dari pendidikan tinggi itu nanti terbentuk dari keluarga yang harmonis lah. Istilahnya itu terbentuk dari kesuksesan kita. Kita harus sukses dulu baru menikah ya. Tapi itu kan hal yang wajar ya. Tapi dalam situasi seperti ini terjadi banyak perceraian dan segala macam. Tapi hendaknya kita yang berpendidikan itu harus utamakan pendidikan. Kalau sudah pendidikan ya insya Allah lah semua akan berjalan dengan lancar, dan kesuksesan itu nanti akan membawa sebuah keharmonisan. Cukup sekian ya Mas. Ya. Baik, itu tadi saran dan penjelasan dari Mas Yusron, dan saya sebagai mahasiswa juga menyarankan kepada kaum laki-laki tentunya
jika kita ingin menikah di umur yang masih rentan, belum memasuki remaja dewasa, itu juga benar kata Mas Yusron tadi, disarankan lebih menuntut karir terlebih dahulu, karena terbentuknya karir juga akan berhubung ke dalam rumah tangga ya Mas ya. Iya. Dan juga termasuk kematangan. Nah, kematangan juga. Cukup sekian video dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.